Oke, kali ini kita akan membahas rumus empiris dan rumus molekul. Secara umum, rumus kimia dinyatakan dengan lambang unsur dan angka yang menyertai lambang unsur. Sebagai contoh, senyawa aluminium trioksida. Al menunjukkan lambang unsur aluminium. Angka 2 di belakang Al menunjukkan jumlah atom aluminium. O menunjukkan lambang unsur oksigen. Dan angka 3 di belakang O menunjukkan jumlah atom oksigen. Rumus kimia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita bahas rumus molekul dulu. Rumus molekul menggambarkan jumlah sebenarnya dari atom-atom tiap unsur penyusun suatu senyawa. Untuk mengetahui bagaimana cara menuliskan rumus molekul suatu senyawa, kita akan belajar dari soal berikut ini. Setiap molekul glukosa tersusun atas 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Di soal kita disuruh menentukan rumus molekul glukosanya. Untuk menentukan rumus molekul glukosa, kita perlu cek dulu jumlah atom karbon, hidrogen, dan oksigen di soal. Dari soal diketahui jumlah atom karbonnya ada 6, hidrogennya ada 12, oksigennya ada 6. Maka dapat ditulis C6H12O6. Jadi, rumus molekul dari glukosa adalah C6H12O6. Selanjutnya, kita akan membahas rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan unsur-unsur yang paling sederhana dalam membentuk suatu senyawa. Jadi di sini kata kuncinya adalah perbandingan paling sederhana. Sebagai contoh, rumus molekul glukosa C6H12O6 ini dapat disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 6. C dibagi 6, H dibagi 6, O dibagi 6. Sehingga diperoleh rumus empirisnya yaitu CH2O. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Lalu rumus molekul asam asetat CH3COOH atau dapat ditulis C2H4O2. Ini dapat disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 2. C dibagi 2, H dibagi 2, O dibagi 2. Sehingga diperoleh rumus empirisnya yaitu CH2O. Ternyata dari dua contoh senyawa di atas memiliki rumus empiris yang sama. Jadi, ada beberapa senyawa yang memiliki rumus empiris yang sama, tetapi rumus molekulnya sudah pasti beda. Jika ada senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi nama senyawanya beda, maka itu disebut dengan isomer. Perhatikan contoh lain pada tabel. Ada senyawa etena, etana, dan air. Etena memiliki rumus molekul C2H4, rumus empirisnya CH2. Etana, rumus molekulnya C3H6, rumus empirisnya CH3. Sedangkan air, rumus molekulnya H2O, dan rumus empirisnya juga H2O. H2O ini sudah merupakan perbandingan paling sederhana, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga rumus empiris dan rumus molekul air bisa sama. Di alam terdapat banyak juga senyawa-senyawa yang memiliki rumus empiris dan rumus molekul yang sama. Ada dua cara untuk menentukan rumus empiris suatu senyawa. Yang pertama, tentukan jumlah mol masing-masing unsur dalam senyawa. Yang kedua, tentukan perbandingan mol terkecil dari atom unsurnya. Secara matematis dapat dituliskan rumus empiris kalikan N sama dengan rumus molekul. N adalah faktor perkalian dan merupakan bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai N dapat ditentukan jika MR zat diketahui. Nah, MR molekul ini dapat dicari dengan cara N kalikan rumus empiris. Kita ke contoh soal. Tentukan rumus empiris dari sebuah sampel yang mengandung 7 gram silikon dan 8 gram oksigen. Langkah pertama, kita cari molnya dulu dengan cara mol sama dengan massa dibagi AR. Kita cari dulu mol silikonnya, yaitu
Massa silikon 7 gram dibagi air silikon 28. 7 dibagi 28 sama dengan 0,25 mol. Lalu mol oksigen, yaitu massa oksigen 8 gram dibagi air oksigen 16 sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya, kita bandingkan mol silikon dan mol oksigen, yaitu 0,25 dibanding 0,5. Apabila disederhanakan dan dibulatkan, maka perbandingan mol silikon dan oksigen adalah 1:2, sehingga dapat dituliskan Si1O2. Jadi, rumus empiris dari sampel di atas adalah SiO2. Soal kedua. Suatu sampel diketahui mengandung 40% atom karbon, 6,67% atom hidrogen, dan 53,33% atom oksigen. Apabila diketahui massa molekul relatifnya yaitu 60, tentukan rumus molekul sampel tersebut. Untuk mempermudah menjawabnya, kita masukkan data ke dalam tabel. Tapi sebelumnya perlu dipahami, persen dapat diartikan sebagai bagian per 100. Jadi apabila dimisalkan dalam 100 gram, maka diperoleh data sebagai berikut. Atom C, massa per 100 gramnya adalah 40 gram. Atom H, massa per 100 gramnya adalah 6,67 gram. Dan atom O, massa per 100 gramnya adalah 53,33 gram. Selanjutnya dapat dihitung jumlah molnya dengan cara membagi antara massa dengan AR. Jumlah mol atom karbon yaitu massa atom karbon dibagi AR karbon. 40 dibagi 12 sama dengan 3,33 mol. Jumlah mol atom hidrogen yaitu massa atom hidrogen dibagi AR hidrogen. 6,67 dibagi 1 sama dengan 6,67 mol. Jumlah mol atom oksigen yaitu massa atom oksigen dibagi AR oksigen. 53,33 dibagi 16 sama dengan 3,33 mol. Dari perhitungan jumlah mol ini diperoleh perbandingan antara atom karbon, hidrogen, dan oksigen yaitu 3,33 dibanding 6,67 dibanding 3,33. Dapat disederhanakan perbandingannya menjadi 1:2:1, sehingga diperoleh C sama dengan 1, H-nya sama dengan 2, O-nya sama dengan 1, sehingga dapat ditulis rumus empirisnya yaitu CH2O. Nah, untuk menentukan rumus molekul bisa dilakukan dengan cara menghitung rumus empiris dikalikan N sama dengan MR molekul. Rumus empirisnya tadi sudah diketahui yaitu CH2O dikalikan N sama dengan MR molekulnya yaitu 60. Untuk ARC ditambah ARH ditambah ARO, ARC-nya yaitu 12 ditambah ARH yaitu 1 kali 2 atom H ditambah ARO-nya 16. Maka hasil perhitungan ini adalah 30 dikalikan N sama dengan 60. Jadi N-nya sama dengan 2. Dari perhitungan ini diperoleh rumus molekul yaitu rumus empirisnya dikalikan N. Rumus empirisnya adalah CH2O dikalikan N-nya 2. Maka C-nya dikalikan 2, H2-nya dikalikan 2, dan O-nya dikalikan 2. Sehingga diperoleh rumus molekul yaitu C2H4O2.